Iya, salam kenal teman-teman ya. Ya, perkenalkan nama saya Joseph Albert Michael ya. Walaupun memang bukan nama asli, karena nama asli saya betul-betul Islam sekali ya. Tapi saya nggak berani lah reveal di sini. Nanti demo di depan rumah saya. Tapi nggak apa-apa lah kalau demo depan rumah saya nanti papa saya bantu kok. Soalnya papa saya dulu alumni 212. Wow, keren ya. Wah, keren, keren, keren. Aduh, udah lah gak usah bahas itu. Kita gini ya, kita fokus dulu. Mereka selalu sibuk urusan agama Kristen, tapi semakin banyak anak muda tinggalkan Islam. Ya, di sini kita coba melihat video yang disampaikan oleh saudara kita ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati, dan menurut saya ini pantas untuk dibagikan. Mari kita sama-sama selebihnya menyaksikan video yang disampaikan oleh salah satu narasumber, dan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati ya. Karena apa? Karena mereka, kita tahu semua kita ini ngotot-ngototan untuk urusin agama, tapi kita tidak melihat masih banyak anak muda yang berani gitu ya, berani menerima Tuhan Yesus. Anak muda meninggalkan agama yang sebelumnya dan percaya dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Beliau ini berani sekali, dan inilah pelayanannya, penginjilannya, berani untuk mengungkapkan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dari video ini kita bisa belajar bahwa dia tidak tanggung-tanggung untuk memikul salibnya. Dia tidak tanggung-tanggung untuk untuk bisa merasakan apa yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Dia menyampaikan itu. Artinya ini sangat-sangat membanggakan bagi saya. Justru harus kita bagikan di gereja YouTube ini. Oke, baik. Sebelum kita akan sebelum kita mengulas dan berpikiran, ada baiknya kita nonton video berikut ini. Dan teman-teman semuanya, shalom, selamat malam bagi kita semua ya. Luar biasa. Iya, salam kenal teman-teman ya. Ya, perkenalkan nama saya Joseph Albert Michael ya. Walaupun memang bukan nama asli, karena nama asli saya betul-betul Islam sekali ya. Tapi saya nggak berani lah reveal di sini. Nanti demo di depan rumah saya. Tapi nggak apa-apa lah kalau demo depan rumah saya, nanti papa saya bantu kok. Soalnya papa saya dulu alumni 212. Wow, keren ya. Wah, keren, keren, keren. Aduh, udah lah gak usah bahas itu. Kita gini ya, kita fokus dulu. Oke, iya teman-teman, mungkin ada sebagian yang sudah tahu saya di TikTok ya. Pertama kali ketika saya izin flashback dulu ya Bu ya, sebelum saya Silakan. Pokoknya it's your time. Iya, terima kasih. Ya, semuanya berawal ketika saya itu merasa geram ya. Waktu itu Ibu Rifa, Uni Rifa itu sempat lewat beberapa kali di FYP saya. Waktu itu saya masih dalam ya mengejar duniawi lah, kira-kira seperti itu ya, yang nggak terlalu peduli dengan agama dan juga mempertanggungjawabkan serta meluruskan kesalahpahaman yang sudah beredar ya. Jadi pada saat itu karena kegeraman saya berkumpul ya, ditampung dalam diri saya yang akhirnya meledak lah itu, sehingga saya memutuskan untuk terjun ke dunia apologetik seperti ini. Ya,
awalnya ketika saya itu masih, ini langsung masuk saja ya ke kesaksian. Jadi ketika itu, Ya, kesaksian sejak kecil, kecil cerita dulu dari masa kecil bagaimana kehidupan keluarga, gimana latar belakangnya, pendidikan. Menurut saya sebut pendidikan apanya, maksud aku gimana kehidupan keluarga terhadap Jo sehingga kemudian Jo merasakan saya baik-baik saja, tapi kemudian akhirnya apa yang terjadi? Ya, silakan Jo. oke, baik-baik. Oke, dari kecil saya adalah keturunan Betawi Sunda. Ya, banyak banyak stigma di luar sana yang mengatakan bahwa orang Betawi atau orang Sunda pasti Islam, dan memang betul. Bahkan Yes. bahkan ketika saya lahir dan besar, itu memang pendidikan Islamnya meskipun tidak kuat-kuat banget, tetapi selalu beriringan dengan kehidupan saya pribadi. Jadi sedari kecil saya sudah dilatih. Ya, contohnya ketika saya masih berusia 4 tahun saya sudah disunat. Itu pertama. Yang kedua, waktu saya masih 5 tahun, itu saya sudah dimasukkan ke TK dan TPA. Saya langsung menjalani 2 pendidikan sekaligus itu. TK dan TPA. TK beda sendiri, TPA beda sendiri. Kalau TK itu kan kita tahu ya, taman kanak-kanak, itu untuk pengetahuan umum dan segala macamnya. Kalau TPA itu taman pendidikan Al-Quran, itu untuk baca, ngaji, baca tulis ya, baca tulis, ngaji, huruf hijaiyah dan segala macamnya. Kirain tempat penitipan anak, bukan ya, tempat pembelajaran anak. Ya. Bukan dong Bu, aduh. Iya, TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Iya, saya dibaca ngaji di situ ya. Nah, ketika saya berumur 6 tahun, ya disitulah masa dimana saya dimana mulai tumbuh benih-benih keislaman sejati pada saat itu, pada saat umur saya masih 6 tahun, dimana pada saat itu saya sudah mengikuti berbagai macam perlombaan Islam, khususnya itu lomba sholat. Yang pertama saya jadi imam sholat, saya masih ingat. Lalu baca, iya, jadi memang gitulah kuat sebenarnya. Lalu juga ada baca Al-Quran, ada lombanya itu. Nah, itu semua ya waktu di masa lalu memang saya digerakkan hatinya untuk Islam banget gitu. Nah, berangkat setelah itu ya keluarga pindah gitu dari Jakarta ke Depok karena pada saat itu rumah kita mau direnovasi sehingga kami harus pindah ke Depok. Di rumah Depok saya dari kelas 1 SD sampai saya SMP saya di daerah Depok dan Kabupaten Bogor. Itu ketika itu saya merasa bahwa keislaman saya harus tumbuh. Maka dari itu saya sendiri yang meminta kepada kedua orang tua saya untuk dicarikan guru ngaji yang baru. Nah, saya nggak tahu apakah tradisi ini memang melekat kepada teman-teman Islam lainnya, tapi kata yang saya waktu itu dapatkan ketika saya pindah guru ngaji, maka saya harus dari ulang baca Al-Qur'annya. Padahal waktu itu saya sudah sampai juz berapa ya? Juz 20-an. Saya ulang lagi dari juz 1. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nah, ketika itu saya belajar ngaji dengan guru ngaji yang berbeda. Ya, dari situlah semakin tumbuh, semakin besar, dan sampai akhirnya ketika saya lulus SD, saya masuk ke SMP yang negeri cukup terkenal di daerah Jawa Barat ya, karena itu sekolah favorit. Nah, ketika itu memang saya sudah terdoktrin untuk membenci kekristenan karena memang dari itu tadi ya, pendidikan saya yang dulu juga dari orang tua saya sebenarnya. Nggak terlalu fanatik, cuman mereka kalau berbicara mengenai kekristenan selalu tendensius gitu ibaratnya. Ya. Saya sudah terdoktrin sehingga ketika dulu SD memang ya Bu Julia dan teman-teman lainnya, waktu SD saya itu kebanyakan mayoritas Islam. Jadi saya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ada 1-2 yang non-Islam, itu pun bukan Kristen gitu, Hindu. Nah, ketika itu saya itu masuk SMP, saya itu pertama kalinya ketemu dengan Oten. Kristen sesungguhnya. Iya. Itu ketika saya berumur 14 tahun ya. Saya mulai itu ya. Kalau misalkan yang sekarang disebutnya polemikus, dulu saya sudah dari SMP saya berpolemik itu. Waduh, udah terkenal itu saya. Ngeri ya, jadinya waduh, memang cikal bakal 212 nih.
Aduh, jangan begitulah Bu, malu saya. Nah, terus karena terdoktrin demikian, saya itu berani loh mengatakan mengejek gitu karena dulu saya juga pembuli gitu. Bulinya saya bukan bully yang fisik gitu, enggak. Bulinya saya itu verbal. Dan bully verbal saya itu bukan yang ngejelek-jelekin kayak lu jelek lu gini, enggak. Tapi saya katakan Tuhannya langsung karena begitu besarnya saya benci terhadap teman-teman Kristen. Jadi saya jujur saja, benar. Saya masih hafal teman saya itu yang saya katakan demikian. Nah, maka ketika saya kemarin itu dibaptis, dia itu berbicara ke saya gitu, katanya saya itu di belakang tuh saya mendoakan kamu dari saya SMP, katanya gitu. Nah itu tadi, jadi ketika saya SMP, itu langsung Bu Julia dan teman-teman, saya itu berhadapan dengan teman-teman Kristen pada saat itu, saya langsung to the point, ngatain Tuhan itu, ngatain Yesus itu, waduh, lebih parah dari si Uni Riva itu, lebih parah. Benar, lebih parah. Dan itu langsung head to head, face to face. Kan kita tahu ya, kalau di SMP itu ada ekskul. Nah, salah satu ekskulnya itu kan rohani Kristen, roh Kris ya kita sebutnya. Nah, itu ketika ada suatu masa, ketika teman-teman yang Kristen itu dalam roh Kris, mereka ada kegiatan untuk kebaktian, atau ibadah pagi, atau apalah itu saya belum ngerti pada saat itu saya cegat, saya kata-katain itu bersama teman-teman saya itu bawa masa 3-4 orang pada saat itu. Saya kata-katain gitu. Nah, itu menurut saya hal terberani sih dalam hidup saya ketika saya berhadapan dengan orang yang saya benci. Tapi itu dalam konotasi yang negatif ya. Karena itu kelakuan yang nggak benar itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, terus karena dari situ tiba-tiba ada seorang adik kelas saya, ketika itu saya sudah kelas 2 SMP, adik kelas saya itu mengajak berdiskusi, berdebat. Nah, pada saat itu tontonan saya itu, kesukaan saya itu Dr. Zakir Naik dan Ahmad Didat. Tontonan saya itu dari dulu itu doang. Bahkan ketika kemarin saya dibaptis, tontonan saya masih itu. Nggak pernah nonton Christian Prince, siapa lagi? David Wood dan segala macam nggak pernah saya tonton. Sampai sekarang pun belum saya tonton. Saya cuma nonton Dr. Zakir Naik. Nah, berbekal dari hal tersebut, dari Dr. Zakir Naik, saya berdiskusi dengan teman saya. Saya masih hafal beliau, teman saya ini, bukan teman, adik kelas saya ini, beliau bergereja di gereja Toraja. Beliau orang Protestan, gereja Toraja beliau. Beliau itu berdiskusi dengan saya dengan kekehnya bertanya, ya, di mana Yesus mengaku Tuhan di dalam Alkitab. Itu pertanyaan saya dari kecil sebenarnya. Maka ketika saya masuk ke TikTok, itu saya udah merasa tertawa, bukan menyombongkan diri, tetapi itu pertanyaan waktu saya kecil gitu, waktu saya masih 14 tahun. Belum mimpi basah itu sudah bertanya seperti itu ke teman saya. Dan teman saya menjelaskan dengan cukup baik menurut saya waktu itu, tapi tetap ya, karena merasa saya tidak sesuai dengan akidah saya waktu itu sebagai orang Muslim, saya menolak mentah-mentah. Dan saya punya pemahaman dari surat Al-Ikhlas yang dipahami oleh teman-teman Muslim, yaitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak mungkin serupa dengan makhluk. Itu karena sesuai dengan akidah saya yang dulu ya. Nah, berangkat dari hal tersebut, muncullah penasaran saya ketika teman adik kelas saya itu ya menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan dan segala macamnya, dia sungguh manusia, sungguh Allah dan segala macamnya, berbagai macam mukjizat, keajaiban. Dari situ berangkatlah rasa penasaran, curiosity saya kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Saya nggak merasa bersalah ketika saya masih, bahkan sampai di akhir diskusi tadi, saya masih menghina, menjelek-jelekan, Tuhan lu aja begini, gini, nggak jelas gitu-gitu. Saya sampai masih seperti itu. Tetapi pada saat saya sampai ke rumah malam hari itu, saya diam-diam itu, waktu itu HP-nya belum secanggih sekarang ya. Waktu itu saya masih megang BlackBerry. Nah, BlackBerry itu ya udah saya pakai buat cari Alkitab, saya cari website gitu-gitu kan. Terus juga zaman radio waktu itu saya lupa. Radio stasiun berapa itu, ada stasiun yang rohani itu Bu, yang berbicara mengenai Alkitab, saya lupa. Saya dengerin itu. Nah dari situ saya rasa kurang tahu, kayaknya iya. Sepertinya iya ya. Saya kurang tahu, saya belum. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya itu diam-diam. Nah, tapi masih tetap ya teman-teman ya, karena pada saat itu umur saya masih 14 tahun, akhirnya lama-kelamaan hal tersebut diketahui. HP saya dibanting, benar dibanting ketika ibu saya tahu saya sedang mendengarkan ceramah Alkitab melalui itu radio, HP saya dibanting.
Dan ya itu ketahuan dari sita awalnya. Ngapain sih kamu denger-dengar beginian? Udah aja baca Al-Quran gitu-gitu. Saya masih apa? Dan juga ya disclaimer ya, saya lupa tadi. Saya dididik dengan keras oleh kedua orang tua saya. Tangan besi mereka, keras. Ya, pukul-pukul. Maki-maki gitu. Nggak ada artinya jadi anak yang dimanja, nggak ada. Makanya saya tumbuh besar. Ketika saya sudah besar ini, saya sudah tahan dengan hujatan-hujatan. Saya dibilang otak kecil dan segala macam, sama polemikus atau ucim-ucim itu saya nggak menjadi masalah karena saya sudah didik keras. Nah, ketika itu ya saya langsung mendapatkan hantaman pukulan gitu. Bahkan ketika saya ini lagi ya belajar Al-Quran lagi, karena pada saat itu saya sudah mulai enggan tuh ya kan, saya sudah mulai terbuka, sudah mulai sadar. Itu kepala saya dibenturkan langsung ke dinding. Itu masih menjadi trauma bagi saya itu. Itulah kerasnya gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan saya itu pindah ke Kristen atau Katolik itu karena malah sholat, oh Anda saya salah besar itu. Karena keluarga saya mendidik saya dengan Islam yang begitu keras gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut, lama-kelamaan saya masih ada denial atau penolakan. Karena pada saat itu saya mikir, ini bisikan jin ini. Maka pada saat itu saya meminta, pada saat itu awalnya saya meminta kepada orang tua saya untuk meruqyah saya. Gitu. Karena meyakini bahwa iya, karena ini ada hubungannya dengan jin pokoknya pada saat itu. Ya udah diamini oleh orang tua saya dan kita pergi ke orang pintar, ke ustadz kita. Dan pada saat itu ya dimulailah ritual, ada air kelapa apalagi itu kemarin. Ada air yang katanya sudah didoakan dan segala macamnya. Nah, ketika saya dibacakan Al-Quran pada saat itu ayat-ayat Al-Quran, saya tidak bereaksi apa-apa. Nggak ada tuh penolakan, nggak ada panas pada saat itu. Dan di situ saya hanya mengikuti bacaan, karena pada saat itu saya kebetulan beberapa ada yang hafal, karena kan bacaan ruqyah atau eksorsis dalam Islam sendiri itu kan, ya itulah surat ayat Al-Quran, ayat kursi dan segala macam itu saya baca, dalam hati saya ikutin, bahkan mulut saya ikut komat kamit, baca juga sama. Tapi ustadz tersebut itu karena orang tua saya juga aneh, kok ini nggak ada reaksi apa-apa, padahal kan harusnya kan ruqyah itu harus ada reaksi yang penolakan gitu ya, entah dengan tiba-tiba ngamuk atau segala macam, itu nggak ada penolakan. Maka ustadz saya katakan gini, oh ini jinnya ngumpet nih Bu gitu. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan papa saya juga diruqyah pada saat itu, papa saya juga diruqyah karena penasaran, karena papa saya juga orangnya emosian gitu kan, diruqyah dan papa saya ada reaksinya, beliau hampir mau memukul ustadznya. Terus saya enggak gitu. Nah, pada saat tersebut pas sampai kami pulang ke rumah, lalu saya utarakan hal yang saya rasakan tadi ketika saya diruqyah. Saya bilang, "Mah, aku enggak ngerasain apa-apa. AA enggak ngerasain apa-apa, AA enggak ngerasain panas, AA enggak ngerasain mual atau segala macamnya gitu kayak orang-orang yang diruqyah kebanyakan kan umumnya." Lalu mama saya bilang, "Oke lah kalau begitu besok kita coba lagi ya. Mungkin memang betul jinnya ngumpet gitu." Oke. Beberapa minggu setelahnya diadakanlah ruqyah lagi dengan ustadz yang sama, tapi ditambah dengan ustadz yang baru. Katanya biar kuat, katanya saya nggak ngerti. Standarisasi atau kekuatan itu dari orang atau dari ayat sucinya saya nggak ngerti. Pokoknya begitu, nambah lagi 2 orang pada saat itu. Nah anehnya mereka berdalih gini, "Bu, kita iket ya tangan kakinya supaya nggak berontak. Nanti takutnya saya dan ustadz ini gitu kan, sambil nyebut nama, saya dan ustadz ini nanti kami takut diserang gitu." Akhirnya tangan saya diikat, saya mengiyakan aja, saya ikutin aja gitu. Pada saat itu umur saya sudah 15 mau 16 tahun. Terus saya diruqyah itu ya sama, reaksinya sama seperti pertama kali diruqyah, tidak ada reaksi apa-apa. Sia-sia mereka beli tali itu sebenarnya. Sia-sia mereka memasangkan tali kencang-kencang, nggak ada. Saya hanya mengeluh, ini bisa dilepaskan nggak? Ini sakit gitu. Saya bilang gitu. Tolong renggangin, saya nggak bakal ngapa-ngapain kok. Orang nggak ada apa-apa, reaksi apa-apa gitu. Dan ustadz tersebut masih ngeyel, masih bilang, "Ini jinnya bersembunyi Bu, ini harus dibawa ke kiai ini. Harus dibawa ke Jawa," katanya. Kemana gitu waktu itu, saya lupa. Terus akhirnya saya bilang gitu kan, pas sampai di rumah, ya saya bilang nggak ada reaksi apa-apa, mah percuma. Karena keluar uang juga, mama saya itu bayar ustadz tersebut. Saya bilang, daripada buang-buang uang, mending kita pakai uangnya buat makan pada saat itu, saya bilang. Nggak ada reaksi apa-apa mah, saya bilang gitu. Saya sampai sumpah, demi nama Tuhan saya yang dulu, saya sampai sumpah, saya bilang,
AA berani sumpah di atas Al-Quran, AA nggak kayak gitu. Ya. Aku bilang gitu pada saat itu. Di mobil pada saat perjalanan pulang, itu saya bilang seperti itu. Nah, ketika pada saat itu, ya muncullah akhirnya keyakinan yang semakin lama dipupuk. Ya, saya yakin itu adalah jamahan dari Roh Kudus. Tapi pada saat Iya. itu saya nggak tahu itu Roh Kudus itu siapa dan apa itu Roh Kudus. Saya itu yakin itu ini memang betul-betul petunjuk yang datang dari Tuhan yang sesungguhnya. Karena pada saat itu saya masih dengan keislaman saya, Bu Julia dan teman-teman lainnya. Saya masih sholat Ya. tahajud, masih mengikuti arahan dari Ustadz untuk nggak henti-hentinya untuk bertobat, membacakan istighfar dan segala macamnya. Itu saya ikutin tetap ya teman-teman ya. Saya masih ngaji, saya masih tadarusan sama keluarga saya masih ikut pengajian malam Jumat dan segala macam, saya masih ikuti. Nah, ketika itu saya muncul kegelisahan dalam hati saya merasa, loh, ini semakin lama ditekan, semakin besar rasa penasarannya, gitu. Ya, Jadi ya. terlepas dari setelah ruqyah tersebut, memang saya sudah tidak menyentuh yang namanya kekristenan. Saya nggak dengerin lagi itu Alkitab yang lewat radio, saya nggak nyari-nyari di Google atau internet, gitu. Saya nggak nyari. Tetapi rasa penasaran itu semakin gitu loh. Nah, puncaknya itu ketika pada saat itu saya masih SMP kelas 9 ya, itu kan kami sedang ujian ya, mau menghadapi ujian nasional pada saat itu. Nah, sekolah saya itu sekolah favorit dan bekas RSBI. RSBI itu ruang sekolah berstandar internasional. Terkenal itu se-Jawa Barat. Kalau teman-teman tahu mungkin tahu lah SMP itu. Nah, sekolah saya juga terkenal dengan pendidikan karakternya. Jadi setiap pagi, itu yang tadi saya katakan, setiap pagi yang Islam itu menggelar sholat duha atau tadarus. Yang Kristen, teman-teman Kristen atau agama lainnya itu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, ketika saya itu sedang sholat duha, ketika saya sedang sujud, itu saya nggak tahu kenapa bisa kepikiran Yesus. Dan itu nggak tahu kenapa, bukan berarti ketemu Yesus saat sujud ya, enggak. Tetapi kepikiran begitu mendalam. Nah, gitu. Sampai saya nggak sadar saya menitiskan air mata. Itu ketika saya bangkit dari sujud saya, itu saya baru sadar orang lain sudah selesai sholatnya. Karena kan sholat duha itu kan sendiri-sendiri ya. Tetapi pada saat itu memang dilaksanakannya berbarengan di lapangan gitu loh. Istilahnya begitulah. Nah, itu saya secara begitu buka mata ketika saya bangkit dari sujud saya, melanjutkan rakaat yang selanjutnya. Bangun gitu loh. Bangun. Itu ketika saya buka, itu orang-orang pada selesai. Lalu saya mikir, selama itukah saya sujud gitu? Terus akhirnya saya menyelesaikan sholat saya, terus sama teman saya yang di sebelah saya itu bilang, lu lama amat sujudnya, gue pikir lu tadi tidur, atau bahkan katanya meninggal, karena gue pikir lu mati, kayak gitu. Aku cuman diem gitu, sambil memikirkan hal yang tadi gitu. Akhirnya, setelah dari situ, aku kembali ke adik kelas yang pertama kali aku ajak debat. Yang teman dari yang adik kelasku yang Protestan itu. Nah, aku ajak diskusi. Aku ceritakanlah pengalamanku dari mulai yang setelah diskusi dari dia, mendengarkan Alkitab audio sampai aku diruqyah, sampai aku tadi peristiwa pada saat aku sujud itu tadi, aku ceritakan semuanya. Lalu dia menyarankan, ya sudah kalau begitu memang kakak terpanggil oleh Tuhan. Karena memang aku doakan pada saat kakak menghujat, itu aku doakan kakak supaya dipanggil, dan mungkin itu jawaban dari Tuhan. Nah, akhirnya dari situ, karena teman saya yang Protestan ini mengarahkan saya untuk bertemu dengan guru pembimbing Kristen pada saat itu di sekolah saya dibimbing. Dan kebetulan guru saya itu Katolik ya, guru pembimbing di situ Katolik. Ada yang Protestan, tapi pada saat itu kalau nggak salah lagi ada dinas kemana atau apa gitu. Pokoknya saya ditangani sama yang Katolik ini. Lalu saya ditanya betul-betul, kamu serius kayak gini? Saya panggil aja ya kedua orang tua kamu biar masalahnya itu clear, biar kami nggak disangka pemurtatan, katanya gitu. Karena kan pada saat itu santar-santarnya ya pemurtatan ya teman-teman ya, biar nggak disangka gitu. Saya paham pada saat itu kondisi guru saya. Nah, karena saya takut ya kan, karena saya takut dijewer, karena saya takut dipukul, saya bilang, oh jangan ibu, jangan. Nah, dari situ akhirnya saya berangkat, udahlah daripada saya mengandalkan orang lain, saya belajar otodidak. Nah, jadi ketika saat itu mulailah rasa penasaran saya semakin mendalam. Saya itu pergi ke gereja yang pertama kali saya kunjungi itu adalah gereja Katolik. Dan
tempat yang pertama saya kunjungi adalah Gua Maria. Pada saat itu, karena saya nggak tahu cara masuk gereja itu gimana, karena saya lihat pintunya tertutup, ya udah saya asumsikan gerejanya tutup kali, orang bukan hari Minggu kan. Pada saat itu saya ke gerejanya itu hari weekday, pokoknya bukan hari Minggu. Hari saya sekolah tuh, pulang saya sekolah, saya pesan Uber. Pada saat itu masih ada Uber ya teman-teman ya. Saya pesan Uber, saya langsung ke gereja yang terdekat, gereja Katolik yang terdekat gitu. Saya pergi ke Gua Maria, saya bingung. Di situ saya cuma bisa duduk. Saya bingung mau doa apa ya. Dan kebetulan ketika mata saya jelalatan, ternyata di depan saya langsung itu di bawah patung Bunda Maria, di situ ada tuntunan doa dalam berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Batak lengkap di situ. Itu saya baca. Dan ketika saya baca, itu entah kenapa saya nggak mau mencocokologi pokoknya ya. Entah kenapa yang tadinya suasananya itu panas, haredang, gerah, itu angin sepoi-sepoi enak bang. Dan itu benar-benar buat adem. Iya adem. Yang tadinya saya itu tutup mata itu badan saya itu hampir goyang-goyang. Itu karena angin tadi. Itu karena saya merasa itu enak banget gitu loh. Nah dari situ kemudian saya bangkit berdiri. Ya saya nggak tahu aja, spontanitas saja menyentuh patung tersebut, kaki patung tersebut, dan saya pulang gitu. Dan ketika saya keluar dari Gua Maria tersebut, saya bertemu dengan petugas kebersihan lagi sapu-sapu, beliau itu kebetulan. Lalu ditanya, dari mana dek gitu? Saya bilang dari sekolah pak gitu. Terus beliau memperhatikan banget nih nama saya, karena kan pakai name tag ya, pakai bordiran nama kan ya, anak SMP kan di Seraja itu. Dan nama saya itu Islam banget gitu. Kamu masih SMP nih, masih SMP. Iya, masih SMP nih. Kamu Islam atau Kristen sih? Mohon maaf, soalnya nama kamu Islam banget ini gitu. Nama baptis kamu apa? Langsung ditanya begitu kan. Oh, saya belum dibaptis, saya bukan orang Kristen, Pak. Saya orang Islam gitu. Lalu terus diajak ngobrol, terus kenapa ke sini gitu. Terus saya ceritakan singkat lah ya, karena pada saat itu saya buru-buru, iya saya tertarik aja gitu, saya penasaran sama Tuhan Yesus. Langsung didoakan sama beliau, iya saya berdoa semoga kamu menemukan jalan kebenaran ya. Nanti kalau ada apa-apa silakan datang ke sini lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol. Udah dari situ saya pulang, dan dari situ kemudian saya curhat lagi sama adik kelas saya melalui waktu itu BBM ya, melalui BBM. Ngecek BBM tuh. Saya chatan sama beliau, saya bilang saya tadi sudah ke gereja tapi gerejanya Katolik, nggak apa-apa kan? Terus katanya oh nggak apa-apa kak gitu, yang penting kakak menemukan dulu gitu rasa tenang dan damai dari hati kakak gitu kan. Dari situ saya curhat begini-begini, lalu ditanyakan kakak tahu nggak perbedaan antara Protestan dan Katolik begini-begini. Terus saya bilang nggak tahu, terus diajarin yang singkat-singkat sama dia, sama adik kelasku ini. Nah dari situ mulailah saya rasa penasaran, saya belajar otodidak. Protestan itu seperti apa, Katolik itu seperti apa, Ortodoks itu seperti apa, Anglikan itu seperti apa. Itu proses belajarnya kurang lebih memakan waktu 4 tahun. Makanya saya itu dibaptis atau saya itu katekumen itu baru tahun lalu Bu Julia. Saya baru dibaptis bulan Desember. Sebenarnya itu saya sudah 4 tahun itu saya ingin sekali dibaptis, tapi karena saya pada saat itu ingin supaya keimanan saya itu matang, maka saya belajar dulu otodidak nih. Ya, saya belajar tentang Allah Tritunggal. Dulu tuh saya waktu masih dengan akidah saya yang dulu itu saya percaya Tuhan cuma satu. Makanya saya tuh sempat terindikasi Jesus only. Ya saya nggak paham itu Bapa Putra Roh Kudus itu siapa. Saya cuma paham Yesus. Yesus itu Bapa, Yesus itu Putra, Yesus itu Roh Kudus. Udah, itu dulu saya. Nah, karena dari bekas akidah saya yang mengatakan bahwa Allah itu esa, tidak dijelaskan bagaimana keesaannya. Nah, perlahan-lahan mulai disingkapkanlah, mulai tercerahkan gitu. Nah, ketika saya seperti itu di tengah-tengah 4 tahun yang tadi, itu saya bandelnya, itu saya nggak tahu ya disebut bandel atau nggak bandel dalam akidah saya yang dulu ya teman-teman ya. Itu saya diam-diam beli rosario, ngumpulin duit pakai uang jajan saya sendiri. Saya beli rosario, saya beli Alkitab. Itu Alkitab waktu itu masih mahal ya, hitungan dalam harga kantong pelajar ya, 100 ribuan ya. Yang sedang itu, ukuran sedang itu. Saya beli di Gramedia diam-diam. Nah, ketika itu ya saya umpetin tuh di bawah kasur Alkitab sama rosario itu saya umpetin. Saya diam-diam setiap malam itu saya berdoa rosario, saya baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, berusaha memahami dalam
dalam rasa penasaran yang tidak dibimbing oleh siapapun, otodidak, saya pelajari betul-betul. Saya nggak tahu itu dulu itu saya nggak pernah kenal dengan Pak Bambang Nursena, saya nggak pernah kenal dengan Bu Rita Wahyu, saya nggak pernah kenal dengan Pak Stephen Tong dan segala macam. Jadi saya nggak pernah buka pengajaran itu. Saya cuma belajar benar-benar pure otodidak. Cuma berlengkapkan Alkitab, Google, udah itu aja. Nah, saya memahami bagaimana Rosario itu terjadi, saya memahami bagaimana firman Tuhan itu dibukukan dalam Alkitab, saya memahami konsili-konsili itu otodidak, semuanya betul-betul otodidak. Nah, sampai pada akhirnya ketahuanlah saya, ketahuan bahwa anaknya ini, anak sulungnya, anaknya papanya. Murtad katanya. Akhirnya itu dihadiri dalam sidang keluarga besar. Keluarga saya sampai yang jauh-jauh dari Bandung itu datang. Yang datang jauh-jauh dari Padang itu datang semuanya. Ditanyakan, kenapa begini? Pasti ada teman atau ada pacar gitu kan. Karena kan udah jauh-jauh dari situ ya. Mungkin yang pemahamannya mereka itu kalau nggak dari lingkungan, kalau nggak dari uang gitu kan. Bahkan ada saudara saya itu yang bilang, oh ini gara-gara duit nih anak lu gitu kan. Saya dengan gemas ya, saya sambil mengepalkan tangan, saya bilang, bukan karena uang. Semua cara udah saya coba, saya bilang gitu. Dari mulai tahajud, dari mulai ruqyah. Kan tahu sendiri kan, saya bilang gitu. Sambil berapi-api saya bilang. Sambil menahan emosi gitu kan. Sampai mau nangis pada saat itu, emosi saya. Sudah diruqyah berapa kali saya bilang gitu. Tidak ada reaksi apa-apa, ini bukan jin, ini benar-benar dari Tuhan. Kalau memang Allah seperti ini, justru Allah yang jahat ke saya bilang gitu. Di depan orang tua saya, di depan keluarga saya. Kalau memang bukan karena jin, lalu berarti Allah yang jahat, Allah yang membolak-balikan hati saya bilang begitu kan. Karena memang keluarga saya bersikeras bahwa ini adalah jin gitu. Tapi sudah diruqyah berkali-kali, saya bilang, ayo datengin aja siapa, Syekh, Kiai, atau Ustadz yang terhebat sekalipun, saya siap kok. Asal kalian yang menyediakan, saya bilang begitu. Karena pada saat itu, ekonomi keluarga saya sudah mulai terpuruk pada saat itu. Saya bilang, uang kami sudah habis untuk membayar ustadz dan orang pintar untuk menyembuhkan saya. Saya tidak mau menjadi beban orang tua saya. Kalau seandainya ada keluarga yang merasa iba dengan saya, ya biayailah saya. Kalau memang kalian peduli dengan saya. Kalau memang kalian tidak mau melihat cucu, anak, saudara, keponakannya ini murtad, saya bilang begitu. Nah dari situ, itu waktu saya masuk SMK ya. Nah dari situ saya merasa udahlah saya putus asa, kok Tuhan jahat ya sama saya dihakimi sama keluarga. Nah dari situ sempat ada kekosongan diri Bu Julia dan teman-teman. Saya sempat merasa kekosongan diri di mana saya tidak memerlukan Tuhan. Makanya perjalanan spiritual saya itu sebenarnya agak ribet dijelasin panjang. Nah di situ saya mulai lepas dari Alkitab, lepas dari Katolik, lepas dari Rosario. Saya sudah buang jauh-jauh itu keinginan untuk baca Alkitab lagi, untuk membeli lagi Rosario, karena pada saat itu ketika sidang keluarga tadi itu Rosario saya itu di depan mata saya itu diputuskan dan Alkitab itu dibanting, ibaratnya diremes-remes dibanting, itu depan mata saya. Nah ketika saat itu ya pupuslah harapan saya gitu, Tuhan tidak datang bantu. Akhirnya selama berapa tahun ya, 1 tahun kurang lebih, itu saya merasa kekosongan, akhirnya saya tidak memerlukan Tuhan. Sampai pada akhirnya ada suatu mukjizat yang memanggil saya kembali untuk percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu di mana pada saat ketika saya itu sedang menuju ke sekolah, berangkat ke SMK, itu saya hampir ketabrak sama truk tronton yang begitu gedenya. Itu hampir, karena saya ngantuk gitu pagi-pagi. Tapi pada saat itu saya spontan, dalam hati saya bilang, ya Yesus selamatkan saya gitu. Dan itu saya nggak tahu apakah memang betul itu gerakan sadar saya atau secara tidak sadar, saya itu langsung balik lagi ke jalan yang ke arah yang benar gitu. Karena tadinya tuh mau tubruk-tubrukan gitu, mau motor sama truk itu mau hadap-hadapan gitu, sampai orang-orang tuh teriak gitu di pinggir jalan. Dan itu saya langsung dari situ langsung sadar. Maka dari situ tadinya pagi saya mau berangkat sekolah, itu saya langsung ke gereja. Betul itu. Saya nggak jadi masuk pada saat itu, saya absen itu, saya ingat itu. Saya absen itu pada saat pelajaran yang penting itu.
Saya absen, saya ke gereja, akhirnya saya memohon pertobatan, saya memohon untuk Tuhan mengembalikan saya lagi. Dari situlah tumbuh lagi iman saya. Sampai akhirnya di situ saya berani. Yang tadinya saya itu menjelek-jelekan kekristenan ya Bu Julia dan teman-teman lainnya. Di situ saya berbalik, saya membela kekristenan. Dan saya itu kebetulan SMK juga negeri, saya SMK negeri ya teman-teman ya. Di situ di SMK saya itu tercium bau-bau intimidasi terhadap teman-teman yang Kristen. Karena apa? Setiap kali teman-teman yang Kristen pada saat itu ingin mengadakan ibadah di sekolah atau di sekitar sekolah, pihak sekolah selalu nggak mendukung. Ada aja alasannya, nggak pernah dikasih biaya. Lalu juga kalau misalkan kita mau teman-teman Kristen mau ibadah itu nggak pernah dikasih kelas gitu. Nah, pada saat itu ya mulai dari situ saya mulai berani gitu, dan saya mewakili teman-teman Kristen saya itu datang ke BK, ke guru BK saya yang SMK pada saat itu. Sudah atas nama Kristen ya. Iya betul, pada saat itu bahkan saya masih Islam gitu. Nah saya ngomong gini, Bu gimana sih ini teman-teman kita loh, ini kita masih dalam ranah akademis, dalam ranah pendidikan. Saya berani ngomong terus terang seperti itu. Saya bukan merasa sok pintar ya Bu Julia dan teman-teman, karena saya merasa tanggung jawab saya untuk bertoleransi pada saat itu. Karena masih dalam akidah saya yang lama ya teman-teman ya. Saya belum menjadi orang Kristen. Nah, saat itu saya bilang seperti itu. Terus saya bilang, saya takut-takutin aja begini. Ibu tahu kan sekarang zaman sudah mulai modern. Ibu tahu beberapa kasus beberapa waktu lalu sempat ada sekolah yang disorot karena masalah intoleran. Ibu apakah nggak takut kalau misalkan diviralkan pada saat itu? Oh langsung takut. Pada saat itu kebesokannya langsung SK dari kepala sekolah itu langsung turun itu. Gak lama itu langsung turun. Itu teman-teman yang tadinya ngerayain Natal bingung nyari dana kemana, itu langsung turun. Saya nggak menyombongkan diri, maksud saya itu nggak tahu kenapa itu, apakah itu bimbingan Tuhan, itu langsung. Nah ketika itu mulailah sekolah curiga dengan saya ini, gitu ya. Karena biasalah ya mereka itu selalu ikut campur sama urusan pribadi orang. Sampai pada akhirnya ketahuanlah saya itu kan di sekolah itu kan ada juga kegiatan wajib untuk sholat zuhur dan sholat duha. Masih sama Bu Julia dan teman-teman. Jadi di daerah Jawa Barat tuh masih kental itu mereka. Nah dengan keislaman itu saya masih ikut sholat duha. Tapi makin kesini itu saya sudah mulai jarang sholat duha, sholat zuhur, sholat Jumat. Dan itu udah kenotis tuh, mulai kenotis oleh guru-guru saya, guru BK, guru agama. Dan gak lama saya dipanggil, diseret ke ruang BK. Orang tua saya juga dipanggil. Terus saya ceritalah di situ. Nah, saya bilang begini, ini institusi pendidikan harusnya tidak ikut campur kepada ranah pribadi muridnya, gitu. Kalian cukup jadi orang tua saya di sekolah, tetapi bukan berarti kalian yang harus menentukan pilihan hidup saya, gitu. Bahkan, saya katakan pada saat itu, bahkan orang tua saya juga, saya rasa tidak memiliki kemampuan untuk mengatur hak hidup anaknya. Saya nanti mau jadi orang pintar pun, nanti yang bermanfaat bagi orang tua saya itu adalah, yaitu orang tua saya, gitu. Bukan kalian, saya bilang gitu. Saya sampai bilang begini ya, saya bukan sok pintar ya teman-teman ya, saya sampai bilang gini, tupoksi kalian sebagai guru apa sih? Bukannya harus taat kepada UUD dan Pancasila. Dan salah satu undang-undang dasar dan Pancasila adalah menghormati kebebasan berpendapat sekaligus berkeyakinan, saya bilang begitu ke guru saya. Guru saya diam 1000 bahasa. Saya bilang begini, kalau seandainya saya ada track record yang buruk di sekolah ini, gak apa-apa hakimi saya. Tapi sampai detik ini bisa dilihat track recordnya di BK itu nggak pernah saya itu bolos, yang namanya bolos, ngerokok di sekolah juga nggak pernah. Bahkan yang seburuk-buruknya itu ada di sekolah saya, kasus pelecehan, saya nggak ada. Nama saya bersih gitu. Jadi alasan Bapak Ibu itu ngumpulin saya di ruang BK itu apa? Hanya karena masalah agama kah? Saya bilang gitu. Saya tekankan begitu. Nah, di situ guru-guru diam, sekali lagi mereka terdiam. Akhirnya saya bilang lagi, closing statement saya bilang gini, kalau seandainya agama saya atau saya dibilang kena pemurtatan seperti yang kalian tuduhkan, silahkan tunjukkan siapa oknumnya. Karena saya merasa keberatan, Anda ini harusnya berpendidikan, harusnya mengerti bagaimana membedakan hal-hal pendidikan dengan hal agama. Saya bilang begini, toh ketika saya nanti masuk surga ataupun masuk neraka, saya tidak merepotkan kalian kok, gitu. Saya bilang begitu. Dan akhirnya ya udah, di situ saya pakai jurus mengancam lagi. Saya ancam lagi. Saya bilang gini, kalau seandainya saya berani, saya bisa aja loh bikin viral di media sosial. Saya bilang kalian itu intoleran.
Saya mau tahu pendapat kepala sekolah ini seperti apa. Memangnya kepala sekolah sudah tahu belum? Saya bilang gitu ke guru BK. Oh, kepala sekolah nggak tahu, dia nggak ada urusan. Nah itu, karena kalian takut kan, buat apa ngurusin agama murid? Sedangkan permasalahan kalian itu lebih kompleks sebagai seorang guru. Ada banyak teman-teman saya yang waktu itu belum mengerti penjurusan dan segala macamnya. Belum lagi permasalahan biaya SPP pada saat itu, permasalahan yang cukup santer di sekolahan saya waktu itu. Saya bilang seperti, urusi saja hal-hal yang penting, ngapain ngurusin saya? Apakah karena satu orang kalian merasa terintimidasi atau terancam? Saya juga bukan untuk hadir untuk menginjili orang lain. Kalau kalian katakan saya Katolik atau saya Kristen, saya murtad, saya bilang begitu. Saya tantang, akhirnya saya tantang begini. Kalau kalian katakan saya murtad demi uang, tunjukkan. Kalau tidak, kalian mau perpanjang kasus ini, saya punya, waktu itu saya sudah mulai berteman dengan teman-teman Kristen, Bu Julia dan teman-teman lainnya. Dan salah satunya ada yang sudah kuliah, gitu. Saya sampai bilang, saya ancam begitu. Dan ya dari situ akhirnya, ya sudah, dari guru agama saya sudah akhirnya menyimpulkan untuk tidak melanjutkan lagi, tapi saya masih dalam ranah pendidikan agama Islam, saya masih, sampai lulus SMK itu saya masih. Dan anehnya Bu Julia dan teman-teman, saya masih ngikutin aktif, nggak pernah saya tinggalin. Dan saya salah satu siswa yang aktif kalau pendidikan agama Islam itu saya tanya jawab. Ya, itu ada momen unik nih. Ini sebenarnya cerita unik aja nih. Jadi memainkan dua peranan ya, memainkan dua peranan. Betul, dan itu adalah betul-betul kalau bisa dibilang apologetika, itu apologetika secara langsung tuh Bu Julia tuh. Saya pernah, iya, saya pernah satu momen begini. Ada guru agama saya, beliau seorang ustadz, bapak-bapak, lulusan pondok pesantren dan lulusan Universitas Islam Negeri. Tahu lah ya teman-teman ya. Beliau mengatakan begini, teman-teman anak-anak jangan lagi menggunakan hari Minggu, karena Minggu itu berasal dari bahasa orang kafir gitu. Ini jujur loh, benar loh. Akhirnya saya angkat tangan. Pak, maksud Bapak itu Domingo bukan? Dalam bahasa Spanyol atau Portugis gitu. Artinya hari Tuhan kita. Terus saya bilang, iya betul tuh, betul kata ini gitu sambil nyebut nama saya. Kok kamu tahu sih? Saya bilang, ya saya tahu Pak. Bapak juga harusnya tahu kalau bahasa Indonesia ini bahasa serapan. Memangnya menurut Bapak surga itu dari bahasa mana? Saya bilang begitu. Saya masih ingat. Surga itu bukan dari bahasa Arab, Pak. Surga itu bahasa Sanskerta, bahasanya orang Hindu, swarga. Kalau Bapak menggunakan kata surga, apakah Bapak otomatis jadi orang Hindu? Kan enggak, Pak. Bapak menggunakan kata hari Minggu, apakah Bapak otomatis jadi orang Kristen? Kan enggak, Pak. Saya gitu kan, saya skak. Maka saya bilang gitu kan, jangan ribet lah. Terus pernah juga Bu Julia dan teman-teman pernah membahas tentang pembaptisan. Padahal itu pendidikan agama Islam loh. Mereka membahas membaptis pada saat itu. Saya ingat. Iya, makanya itu yang harus kita sorot ini, pendidikan Indonesia nih. Waduh, benar-benar kacau ini pendidikan agama. Iya, jadi pada saat itu awalnya sedang berbicara mengenai penyolatan jenazah. Tetapi ada teman saya yang bertanya mengenai ada pamannya yang sudah meninggal, tapi kemudian dikuburi atau yang dimakamkan secara Kristen, padahal dia Islam. Nah, dari situ mulai meletek ke pembaptisan. Padahal saat itu kita semuanya Islam yang di situ, termasuk guru saya. Nah, disitulah saya kemudian karena geram, saya angkat tangan, saya bilang, di sini kan semuanya Islam, emang ngerti ya tentang pembaptisan? Gitu. Saya langsung bilang, memangnya Bapak itu siapa? Saya bilang gitu, saya langsung gitu. Lalu dari situlah saya mulai terkenal sebagai orang yang satu-satunya berani sama guru, berani protes sama guru. Nah, dari situ guru agama saya itu geleng-geleng gitu, kamu indikasinya murtad, tapi saya itu nggak berani ngasih nilai di bawah 8 sama kamu. Karena nilai, boleh dilihat kalau saya boleh spill rapot saya selama SMK, SD sampai SMK, nilai agama saya itu nggak pernah di bawah 9. Nggak pernah di bawah 8, nggak pernah di bawah 9. Kalau nggak 8, 9, itu nilai agama saya. Makanya orang-orang di sekitar saya itu pada heran. Saya bisa ngaji, pinter, dan segala macamnya. Bukan saya sombong ya teman-teman ya. Tapi heran, kenapa kok kamu jadi Kristen? Nah, inilah awal mulanya. Nah, ketika dari situ saya lulus, dari situlah mulai saya memberontak dengan keislaman saya. Saya bilang enough, saya bilang cukup ke orang tua saya. Saya sudah 5 tahun, hampir 5 tahun struggling dengan keislaman saya. Saya sudah meminta petunjuk dari Tuhan. Saya sudah meminta ampunan dari Tuhan. Sepertiga malam saya bangun seperti orang bodoh, saya bilang begitu depan orang tua saya.
Nggak ada yang terjadi, saya masih penasaran dengan Yesus Kristus, dan itu makin parah. Ya, saya bilang begitu ke orang tua saya. Karena pada saat itu umur saya sudah 17 tahun, 18 tahun, saya bilang, umur saya sudah 18 tahun, ini adalah umur yang legal untuk saya memutuskan. Kalau kalian tidak setuju, kalau kalian mau mengusir saya, silahkan. Saya tidak menjadi masalah. Saya tidak menjadi masalah ketika nama saya tidak disebutkan dalam ahli warisnya kalian. Apa gitu, saya bilang gitu. Lalu dari situlah mama saya yang memasang badan untuk jangan mengusir saya. Karena apa teman-teman ya? Karena saya pertama, tadi saya sempat cerita, saya bukan orang yang jelek, saya nggak pernah kena kasus, puji Tuhan. Bukan saya sombong ya, saya nggak pernah bolos, saya nggak pernah ngerokok di sekolah gitu, saya nggak pernah gitu-gitu. Rajin gitu kan, prestasi ada gitu. Jadi orang tua saya itu punya alasan kenapa saya nggak diusir dari rumah, itu salah satunya. Kalau teman-teman yang bertanya ya, sempat mau diusir, tapi orang tua saya berpikir bahwa saya bukan orang yang tidak memberikan kontribusi positif kepada keluarga gitu. Makanya itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, ketika itu sampai pada akhirnya ya sudah, orang tua saya setengah pasrah, Bu Julia dan teman-teman lainnya. Jadi orang tua saya mengatakan ya sudah, mama sama papa juga capek sebenarnya gitu. Selama 4 tahun kita nahan-nahan untuk kamu supaya nggak keluar dari agama Islam, tapi ternyata memang itu menjadi keputusan kamu, ya sudah. Tetapi mama saya katakan, tetapi jujur dari hati mama nggak mau kamu sampai keluar. Tapi kalaupun kamu keluar, sampai kapanpun kamu masih tetap anak. Nggak ada yang namanya mantan anak. Mantan suami, mantan istri ada, tetapi nggak ada yang namanya mantan anak, kata mamaku begitu. Itu masih aku ingat sampai sekarang. Jadi dari situ aku mulai termotivasi, aku tunjukkan bagaimana menjadi orang Kristen yang baik, bagaimana menjadi orang Katolik yang baik, yaitu yang tadinya aku sedikit melawan, sekarang jadi nurut. Yang tadinya aku tidak ada bukan kontribusi, yang tadinya aku sering keluyuran gitu kan, sering main gitu, karena bandel lah, anak muda ya biasa. Sekarang sudah ditunjukkan dengan kegiatan yang positif, kuliah gitu kan. Kuliahku puji Tuhan beasiswa, nggak terlalu membebani orang tua, jadi gitu. Nah, ketika pada saat itu sampai kepada aku memutuskan untuk dibaptis ketika umurku sudah 18 tahun. Jadi selama 4 tahun ya teman-teman ya, saya persiapkan diri untuk dibaptis. 18 tahun saya mau dibaptis, tapi terhalang. Karena apa? Karena pada saat itu saya masih ragu-ragu. Akhirnya saya mutusin, umur 19 tahun aja deh, ya udah. Akhirnya 19 tahun saya mulai katekumen, itu tahun lalu. Saya katekumen di Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, tanpa bantuan siapapun, tanpa permintaan atau paksaan dari siapapun, tapi karena kesadaran diri sendiri. Setelah berjuang begitu lama, akhirnya saya memantapkan diri dalam Gereja Katolik karena berbagai macam mukjizat yang saya rasakan. Ya, saya merasa bahwa Tuhan Yesus dan Bunda Maria bersama saya. Dan ketika itu pula, ketika saya dibaptis, berbagai macam mukjizat itu semakin banyak. Salah satu contohnya ketika kemarin, orang tua saya ada masalah, mama papa saya ada masalah, itu entah kenapa, keluarganya nggak bisa membantu, cuman saya yang membantu. Dan itu saya katakan begini, karena saya merasa keluarga saya nggak membantu, saya katakan di grup, saya langsung share firman Tuhan pada saat itu, Injil apa ya saya lupa. Saya langsung share firman Tuhan, Bu Julia dan teman-teman. Saya langsung share, keluarga saya cuma diem. Dan akhirnya mama saya bilang, karena keluarga saya sering di belakang saya itu mengucilkan saya, mama saya bilang, anak yang kalian kucilkan ini membantu kami, membantu keluarga saya, padahal kalian itulah yang harusnya membantu. Karena saya belum bekerja, tapi saya sudah membantu orang tua saya. Dari situlah saya merasa bahwa saya terpanggil untuk menyelamatkan keluarga saya. Dan dari situ, mama saya sudah menerima padanya. Mama saya sudah tahu, mama papa saya sudah tahu saya ini sudah dibaptis secara Katolik. Dan puji Tuhan, semakin lama semakin dipanggil. Adikku kemarin, barusan kemarin itu dia nge-WA, adikku masih SMP. Dia bilang gini, aku mau ke gereja, ajak dong gitu. Aku penasaran. Nah itu tanpa aku nggak pernah ya Bu Julia dan teman-teman, aku nge-live pun nggak pernah ketahuan orang tua atau adikku. Pernah ketahuan sekali sama orang tua aku, tapi udah habis itu mereka nggak tahu lagi. Dan adikku nggak pernah aku ajari supaya berdoa secara Kristen, percaya Yesus, nggak pernah ada seperti itu. Nggak pernah ada propaganda, kalau dibilang propaganda nggak ada. Jadi memang benar-benar terpanggil. Dan ketika dulu
mamaku alergi dengan eh, kata-kata puji Tuhan, haleluya dan segala macam. Dan ketika kemarin mamaku nanya kabar, karena kemarin aku ke Bandung ya Bu Julia dan teman-teman untuk lomba selama 5 hari, mamaku nanya gimana kabarnya gitu. Terus aku jawab puji Tuhan mah baik gitu. Terus bagaimana perlombaannya haleluya, saya bilang begitu. Mama saya no komen. Biasanya itu langsung ya Allah yang benar apa biasanya gitu kan. Itu enggak. Beliau berarti maksudnya dari situ, dari sikap tersebut itu bukan berarti mengalah ya teman-teman. Saya pernah teleponan juga dan itu nggak menjadi masalah. Jadi saya bisa simpulkan orang tua saya sebenarnya, mudah-mudahan ya kita berdoa bersama. Saya minta doa teman-teman supaya orang tua saya juga diselamatkan. Karena apa? Karena banyak sekali mukjizat yang mau saya bagikan kepada keluarga saya. Jadi berkat tersebut juga saya mau sampaikan kepada keluarga saya agar keluarga saya juga menerima berkat dan keselamatan yang pasti hanya datang dari Yesus Kristus. Itu. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf agak panjang atau berbelit karena saya belum menyiapkan apa-apa gitu untuk dibicarakan. Jadi spontan aja gitu yang saya ingat gitu. Gitu sih Bu Julia dan teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Ya, mari kita berikan reaction ya kepada Bro Joe ya, supaya betul-betul semakin menguatkan dia. Ya, silakan kita memberikan virtual reaction. Iya, terima kasih teman-teman ya, puji Tuhan ya. Kalau ada teman-teman yang bertanya dari mana saya bisa begini, itu semua berkat kemuliaan Tuhan. Karena yang saya yakini sekarang adalah meluruskan kesalahpahaman dari teman-teman Muslim. Sebenarnya saya nggak ada masalah sama mereka. Saya menghormati teman-teman Muslim, saya menghormati Islam. Tapi yang jadi masalah itu ya polemikus dan para kroco-kroconya itu. Karena saya pernah sekali menunjukkan videonya si Uni Rifa yang dia itu sempat kemarin rame teman-teman yang katanya Yesus tangannya bolong begini ke depan orang tua saya saking gregetannya saya minta pendapat ini gimana ma apa saya bilang begitu kan. Terus kata orang tua saya, aduh ini bukan orang Islam bener katanya gitu. Udahlah, jangan ikut campur gitu. Ini namanya bukan Islam bener ini kata gitu. Kayak itulah. Dari situ kemudian ya saya tahu, saya merasa kasihan terhadap teman-teman Islam yang di luar sana yang menjalankan keislamannya dengan dapurnya pribadi, nggak pernah ikut campur, diwakili dengan modelan seperti si Ripa dan segala macamnya itu. Saya merasa kasihan gitu. Dan saya juga menghormati teman-teman Muslim karena orang tua saya kebetulan masih Islam, keluarga saya juga masih Islam gitu. Gitu teman-teman, seperti itu. Iya, terima kasih Joy ya. Aduh luar biasa banget ini kesaksian ya, kesaksian yang menggugah kita dan mengatakan kita di mana, kita yang udah lahir dari tulang sulbi ya, besar, kemudian kita sendiri tidak menjadi kesaksian untuk orang lain. Mulut kita katup dan kita mengatakan buat saya cukuplah karena saya sudah selamat. Tapi apa yang dialami oleh Joe itu berbanding terbalik dengan yang kita alami. Di usia dia masih SMP, dia sudah bisa menyatakan kebenaran, berbicara kepada orang tuanya. Bahkan waktu di Rukia, aku sempat baca di live chat ya, katanya biaya untuk Rukia cukup mahal ya Joe ya. Betul itu dia makanya ketika disarankan untuk rukyah lagi aku bilang sama keluargaku ya kalian biayain, ngapain kalau misalnya nggak peduli sama cucu atau anak atau keponakan atau sepupunya, kenapa nggak dibiayain gitu. Orang tua aku sudah keluar berjuta-juta untuk rukyah, aku bilang gitu Bu Julia. Jadi begitu ya, makanya aku bilang sia-sialah uang itu terbuang, nggak ada kekuatan apapun ketika benar-benar pada saat itu Yesus yang memanggil pada saat itu. Aku langsung katakan begitu. Iya, benar-benar ya. Mahal ternyata sampai 30 jutaan katanya ya. Wow. Sekali rukyah 5 juta sebulan langsung naik haji. Waduh. Jadi benar-benar ternyata waktu di rukyah itu sama sekali tidak ada efek apa-apa, sementara papanya yang malah kejang-kejang ya. Betul, itu yang aneh itulah. Jadi memang benar katanya Pak Dautoni ya, orang Kristen itu kok pakai ilmu apa ya waktu dia mau terjangsi itu kan, dia mau pelet Pak salah satu pendeta ya,
terus ternyata justru balik ke dia gitu. Dia bingung loh, ini orang Kristen pakai ilmu apa? Dari situlah kemudian dia mencari tahu sebenarnya ada apa di balik orang-orang Kristen ini. Dan puji Tuhan juga apa yang dialami oleh Joe ya. Bayangin masa kecilnya itu dia, nah ini yang bikin saya penasaran juga. Saat waktu mulai pertama kali membuka Alkitab atau di BB itu kan buka Alkitab di online, itu penasarannya lebih kepada penasaran sama siapa sih pribadi Yesus ini, atau penasaran untuk bilang, wah masa sih Yesus kayak gitu, enggak gitu. Coba. Iya, keduanya sih Bu. Penasaran sama yang dikatakan Dokter Zakir Naik yang selalu bilang Yesus itu nabi, Yesus itu bukan Tuhan. Saya langsung buka gitu. Dan juga saya penasaran sama diri saya sendiri. Yesus itu sebenarnya siapa sih gitu kan? Bener gak sih dia cuma nabi gitu? Kalau cuma nabi ya udah aku tutup lagi gitu. Cuma nabi biasa gitu. Ternyata semakin ku buka dari kitab Kejadian gitu. Tapi aku waktu itu nggak baca kitab Kejadian ya, jujur ya teman-teman ya. Aku langsung buka Perjanjian Baru karena pada saat itu dikasih tahu sama si Zakir Naik ini kalau misalkan kisah Yesus itu baru ada pada saat Perjanjian Baru kan, ya udah aku turutin gitu. Nah aku buka ya itulah yang aku temukan, bukan sosok nabi saja tetapi dia betul-betul sungguh manusia dan sungguh Allah itu sendiri gitu. Karena kan ya yang aku baca dalam Al-Quran itu surah Maryam atau surah An-Nisa atau surah Al-Maidah dan segala macamnya. Yesus itu kan katanya Nabi Isa menurut mereka. Nah, Nabi Isa sekalipun dikatakan bukan Tuhan, hanya Nabi, tapi agak mirip-mirip. Tapi ya tetap ya teman-teman, Yesus bukan Nabi Isa. Nah, dari pemahamanku itu aku mau kaitkan nih, benar nggak sih Yesus itu kayak Nabi Isa gitu? Ternyata bukan. Nah, dari situlah seperti itu Bu Julia dan teman-teman. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya, menambahkan apa yang dialami oleh Joe, siapa tahu juga ada di antara teman-teman juga yang mengalami hal yang sama ya. Ya, sambil menunggu teman-temannya. Ya, jadi waktu kemudian mencari tahu tentang Yesus memang kelihatannya ada dari dalam ini. Karena kenapa sampai bisa argue dengan temannya yang Kristen itu gitu loh. Maksudnya sampai ngotot-ngototan. Mungkin memaksa diri seperti mereka Rifain, enggak harus ini harus Alkitab itu harus menyesuaikan, harus ikut ke Quran bahwa Yesus itu hanya nabi gitu. Apa kayak gitu atau memang belum punya pemahaman apapun tentang Kristen? Lo itu basicku tuh dari Zakir Naik. Aku merasa Zakir Naik itu pada saat itu sosok guru. Wow. Dari situ berbekal dari situ ya aku beranilah diskusi sama sama adik kelasku yang Kristen itu yang orang Toraja itu. Nah, ya dari situ juga aku pakai data dalam Al-Qur'an yang tadi aku bilang Bu Julia di awal, aku bilang ya karena kan di dalam akidahnya Muslim itu teman-teman Muslim dulu mungkin sekarang juga ya itu berpemahaman sesuai dengan pedomannya Al-Ikhlas itu bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan aku memahami Yesus itu pada saat itu anak Allah itu ya anak Allahnya itu beranak gitu loh. Itu pemahaman aku dulu waktu SMP. Makanya pada saat susternya gitu ya. Nah betul, maka itu ya aku diskusi sama adik kelasku ya seperti itu, dan kemudian dia luruskan anak Allah bukan berarti Allah yang melahirkan dan segala macamnya gitu, diluruskan sama dia gitu. Nah sekarang saya kembali kepada kasus mereka, si Rifa, kemudian si Kipler, apa semua teman-teman yang the gengnya gitu kan. Itu mereka sudah bolak-balik buka Alkitab. Tapi apa yang mereka alami kok nggak seperti yang dialami oleh Joe? Bahwa Joe pada saat mulai membaca itu, penasarannya lebih kepada, atau memang motivasi yang berbeda ya. Motivasi Joe penasaran untuk cari tahu ini siapa nih pribadi Yesus. Sementara mereka mungkin membaca Alkitab itu dengan maksud bilang, yang mana nih kesalahan-kesalahan Yesus, yang mana harus kita bahas, atau gimana ya, apa yang dipikirkan oleh Joe? Iya, jadi iya kalau aku sih aku nggak berani menyimpulkan maksud mereka apa untuk membaca Alkitab. Tetapi bagi saya ketika Alkitab itu saya buka, itu saya cuma berdoa begini. Saya masih berdoa dengan Tuhan saya yang dulu ya Allah bantu saya gitu supaya saya kembali ke Islam dengan membuka Alkitab ini supaya saya semakin kuat akidahnya gitu. Saya berdoa seperti itu loh padahal dulu. Nah, motivasi saya itu untuk meyakini bahwa Allah itu benar dan Yesus itu salah. Nah, tapi pada saat itu masih ada hati kecil saya itu berbicara,
saya mau penasaran nih sama Yesus gitu. Nah mungkin Allah yang sejati itu mendengar hati kecil saya, yang ketika itu berpikiran bahwa saya harus bertemu dengan sosok Yesus yang sebenarnya, bukan karena kata Zakir-naik, bukan karena kata polemikus, bukan karena kata kitab suci lain, tetapi betul-betul dari firman Tuhan itu sendiri. Nah mungkin Allah yang sejati itulah ya, yang mendengarkan hati kecil saya itu. Nah makanya itulah terbuka lebar-lebar gitu, karena Tuhan saya yang dulu itu nggak tahu sih saya kemana pada saat itu ya, yang jelas-jelas seperti itu sih Bu Julia gitu. Jadi kalau mungkin polemikus lainnya mungkin bertujuan itu, yaitu tadi untuk mencari-cari kesalahan yang nggak bakal dapat lah mereka, untuk dapat hikmat kebijaksanaan dari Roh Kudus itu sendiri gitu. Ya, itu di live chat ya, aku baca mereka ada yang mengatakan gini, dari suaranya itu kelihatannya dia bukan orang Islam. Dia bukan gini, itu karang-karang aja gitu. Ya, tapi saya tidak akan mencobai Jo seperti orang lain mengatakan, coba baca Al-Quran. Karena saya sudah mendengar kemarin ya, Jo juga sudah membaca Quran, dan juga saya percaya dengan testimoni yang dibuat oleh Jo, dan itu sudah lebih yakin, dan saya nggak peduli orang lain mau mengatakan itu kaleng-kaleng, itu nggak benar dia punya kesaksian, karena Jo menyatakan bahwa orang tua Jo itu sendiri masih Muslim, masih Islam, sementara Jo sendiri yang berani mengambil resiko ini untuk menjadi seorang Kristen, bahkan sudah pernah diruqyah dan juga ada beberapa kali mengalami persekusi ya. Betul, iya nggak apa-apa. Teman-teman yang di live chat atau mungkin yang nonton ya, dimanapun itu berada, rasa ketidakpercayaan kalian itu bukan urusan saya tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Bagi teman-teman percaya ya sudah, haleluya, puji Tuhan. Yang tidak percaya urusanmu, saya tidak merasa dirugikan atau untungkan. Silakan teman-teman yang nggak percaya, itu ada Bu Yuni. Bu Yuni itu tahu bagaimana saya benar-benar seorang murtadin. Bahkan Bu Yuni sempat mengeluarkan statement, ini si Joseph ini benarnya mantan anak Hafiz ini, dia tahu Al-Quran lebih daripada gua. Bu Yuni ngomong seperti itu loh teman-teman. Ya saya nggak berniat untuk menyombongkan diri, tapi maksud saya begini. Saya pernah juga waktu itu Bu Julia, sampai gregetannya, saya buka KTP saya, kolom KTP saya itu masih Islam. Kolom KTP saya masih Islam, saya buka. Berbarengan dengan itu saya buka lagi surat baptis saya, itu dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta resmi. Dan itu menjadi bukti bahwa saya benar-benar Islam. Nggak perlu kalian ngetes saya ngaji, kalian ketinggalan. Yang sering nonton live saya, itu saya sering baca kitab mereka. Karena apa? Gregetan. Saya itu kalau misalnya berdiskusi sama mereka baca Al-Qurannya sendiri aja terbata-bata. Akhirnya saya gregetan, saya ambil lagi, udah saya bacakan gitu. Karena saking gregetannya, makanya banyak orang yang bilang, malulah sama Joseph ini, dibilang gitu. Saya bukan menyombongkan diri sekali lagi. Ya, tapi itu menjadi bukti. Cukup bagi saya itu saja. Itu saya nggak akan mau kalian bayar 1 juta pun, ya ampun 1 juta. 1 juta itu kalau biaya SPP saya itu nggak menutupi ya. Kampus saya bukan kampus swasta yang ecek-ecek, kampus swasta yang terkenal di Jakarta. Jadi kalau misalnya ada yang mau bayar saya 1 juta, 100 juta sekalipun saya nggak terima gitu. Karena keimanan saya tidak bisa dibayarkan, tidak bisa digantikan dengan harta benda yang fana. Karena saya ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal, ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang di live chat, jangan kalian kelihatannya ini penasaran ya. Kalian penasaran sama pernyataan si Jo, atau kalian sedang penasaran dengan pribadi yang disebut sebagai Yesus Kristus? Kok begitu banyaknya orang murtad bukan karena menikah? Banyak orang murtad bukan karena duit, karena fulus, karena hepeng, bukan. Tapi mereka mendapatkan kebenaran, bertemu dengan Kristus, kemudian mengalami Kristus. Nah, terus gimana dong dengan kamu? Masa kamu harus diam-diam aja gitu? Cari juga seperti apa yang dialami oleh Jo. Jo tidak mendapatkan begitu saja kitab gedebuk atau tiba-tiba dapat wahyuan gedebuk. Enggak. Dia dapat berdasarkan hasil yang baru nonton nih. Kelihatannya ada beberapa yang baru nonton di live chat ya. Jadi hasil yang diperoleh oleh Jo itu adalah dia argue. Dia berdebat dengan teman yang Kristen.
debat bahwa dia seorang Islam yang benar-benar menceritakan tentang kehebatan agamanya. Namun itulah yang membuat dia kemudian penasaran terhadap sosok Yesus ini setelah temannya yang Kristen itu bercerita kepada dia. Masa sih kalian gak penasaran sama sosok Yesus? Siapa sih ini si Yesus yang selalu jadi kontroversi? Cari tahu dong. Karena Job bisa menemukan kebenaran dan kamu masih tetap bertahan dengan kehidupanmu yang lama sampai saat ini. Kasihan banget. Ibarat kata gini, hari gini gitu loh, masa sih nggak mengenal siapa tuh Yesus? Ya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi, ada yang ingin diceritakan. Ini yang pasti sangat luar biasa ya. Orang Kristen jangan bohong. Ya nggak bohong lah, siapa yang ada bohong. Kita ngapain bohong? Itu kan urusan masing-masing. Di live chat bilang, katanya orang Kristen jangan suka bohong. Itu mereka yang ngomong kayak gitu tuh karena mereka sendiri, Bu. Jadi yang suka ngomong kayak gitu, kalian jangan pikir kalian punya kesaksian yang mualaf itu benar-benar ada ya. Saya sudah pastikan sendiri, saya ngomong itu tipu-tipu karena memang saya sudah cek sendiri. Kalian punya kesaksian di Mualaf Center itu semuanya bohong semuanya di situ. Ya. Jadi yang di live chat nggak usah banyak ngomong kosong, cari tahu sendiri sana biar mengerti. Kalian punya itu banyak settingan. Yang katanya baru bertobat, baru mualaf, ternyata bukan. Itu settingan semuanya. Yang Kristen punya nggak ada settingan. Lanjut, Bu. Yang lagi kalau kita sogok orang untuk aduh nggak ada, masih nggak ada waktu kali untuk kita bertakia-takia gitu ya. Cerita bohong bu ngapain gitu loh. Iya. Yang susah, gitu ya kan? Betul. Teman-teman masih yang nggak percaya, jadi orang Katolik itu susah. 1 tahun saya katekumen, bayangin. Kalau saya gregetan, saya minta aja, aduh bisa nggak sih dispensasi buat saya ini, saya orang Muslim loh, saya sudah 4 tahun, tapi nggak bisa tetap. Gereja Katolik itu institusi paling terbesar sekaligus ketat aturannya. Nggak bisa ujuk-ujuk orang jadi Katolik itu tanpa melalui proses katekisasi selama 1 tahun, itu nggak bisa. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan saya bohongan ya silahkan. Gitu yang merasakan saya, yang struggling saya nggak pernah dibayar sepeser pun oleh gereja Katolik atau siapa gitu oknumnya, nggak pernah. Saya dibayar 1 juta katanya, saya dibayar dus Indomie, aduh biaya jajan saya lebih dari itu ya, saya bukannya sombong. Nah juga begini, karena dulu saya juga sempat bernazar ketika banyak mujizat yang dinyatakan dalam hidup saya dan saya bisa membagi berkat, saya bernazar Bu Juli, saya bernazar ke Tuhan Yesus, saya bilang begini, saya akan membaktikan hidup saya menyerahkan hidup saya ke tangan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk menerima saya menjadi calon Romo. Makanya saya lagi tertarik sebelum membaktikan, saya sekarang lagi puas-puasin dulu nih untuk dunia apologetika, biar nanti ketika saya jadi Romo, ketika saya amin ya, ketika saya jadi Romo, mau itu Serikat Jesuit kayak atau ordo lainnya, saya sudah merasakan pengalaman di mana iman saya itu dinyatakan, di mana saya menjadi pewarta Injil gitu. Dan saya juga ini kok ya teman-teman, kalau misalkan masih ada di sini yang suka nonton live TikTok saya selalu berdoa bagi kita semua, bagi teman-teman semua. Saya selalu mendoakan bagi teman-teman yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi kalian, semoga kiranya urapan Roh Kudus menjamah hati kalian gitu. Ya, jadi kelihatannya ini bahwa memang arus murtad itu semakin kencang ya. Apalagi dengan adanya internet seperti ini dan orang-orang semakin rindu untuk mencari tahu kebenaran itu. Ya, dan orang-orang juga semakin reaktif gitu dan terbuka untuk membicarakan hal seperti ini. Sebab bukan zamannya lagi kali ya untuk orang menutup diri dan mengatakan oke, yang penting saya terima aja apa yang terjadi gitu. Tetapi setiap orang harus belajar ya. Bahkan sebetulnya teman-teman yang di YouTube channel ya, kalian sebetulnya harus comparison, mengadakan perbandingan antara kitab dengan kitab gitu. Kemudian dari kitab itu kalian berdoa, karena kalau memang kalian mencari Tuhan yang benar, Allah yang benar, kalian harus membuat perbandingan antara kitab dan kitab.
Karena pasti kitab yang kalian baca, asal kosongkan pikiran ya, Alkitab yang kalian baca, yang kalau memang itu adalah kebenaran, itu pasti akan bercerita kepada kamu. Berceritanya bukan bilang yang kamu dengar di telinga, misal audible, atau yang berbicara langsung verbal, tidak. Dia bicara di hatimu. Gimana Jo? Pengalamannya gimana saat membaca Alkitab itu? Apakah memang merasakan seperti Roh Kudus berbicara kepada Jo lewat firman-Nya, firman Tuhan itu? Iya betul. Pada saat itu bercampur dengan rasa cemas, takut ketahuan ya Bu Julia, tapi juga rasa tenang gitu, rasa damai gitu. Maksudnya bukan yang dibuat-buat ya teman-teman, tapi betul-betul saya rasakan pada saat itu. Jadi kayak benar-benar apa ya, rasa terpuaskan hati gitu. Gimana sih teman-teman ketika menginginkan, misalkan teman-teman ada yang pengen punya motor nih, ada yang pengen punya mobil, ada yang pengen punya HP baru, dan ketika keinginan tersebut terlaksana pasti ada rasa puas kan di dalam hati. Nah itu yang saya rasakan ketika saat itu. Ketika membuka Alkitab itu rasa puas yang saya katakan, walaupun bercampur dengan rasa cemas pada saat itu. Gitu sih. Jadi mulai baca Yohanes paling ya. Kitab Yohanes tentang Yesus. Betul, iya. Kadang itu saya kalau lagi naik kereta itu kan, kadang saya suka pergi jalan-jalan sendiri, itu juga saya bawa tuh Alkitab, saya baca di kereta gitu. Ya. Pakai HP juga sih, download di HP waktu itu. Terus juga sambil berdoa rosario gitu sambil nunggu kereta, itu sih gitu dalam perjalanan saya gitu. Terus pertama kali waktu orang tua tahu bahwa Jo itu mereka melihat perubahan atau Jo sendiri bercerita kepada mereka? Tadi saya agak missing di situ. Yang mana Bu? Ketika saya sudah dibaptis gitu kah atau gimana? Pertama kali kamu memberitahu orang tua bahwa kamu udah Kristen, atau orang tua kemudian mencium sesuatu yang lain dari kamu bahwa kok kamu menjadi lain gitu, pribadi yang lain, gimana? Kira-kira perubahan apa yang didapat dari orang tua buat kamu? Atau kalian tabu? Oh, kalau perubahan sih sebenarnya dari ini ya Bu ya, dari awal kan, dari umur saya 14 tahun tuh, dari situ sudah mulai kecium tuh. Tapi ya pada saat saya sudah baptis, pada saat ketahuan Kristen itu, ya itu saya ngomong sendiri karena saya sudah mengumpulkan niat dan keberanian saya gitu. Dan ya pada saat itu, ketika itu kan kalau nggak salah pada saat puasa Bu, puasa kemarin tuh, saya bilang, ini puasa terakhir ya Mas, saya bilang gitu, karena sudah dibaptis begini-begini. Saya ngomong jujur, mama saya kaget, terkejut, ya nangis biasa, tapi ya itu dia tadi, ya sudah kalau memang gitu pilihan AA gitu. Tapi mama masih berharap kalau kamu balik lagi ke Islam kata gitu. Tapi aku bilang ya nggak bisa Ma, ini masalah keyakinan, dan kita sudah 4 tahun lebih berdebat masalah ini. Nggak mungkin kalau memang ini hanya setan atau jin, masa iya selama ini. Dan mama juga tahu kan AA sudah sekuat itu untuk sekuat tenaga untuk menahan seperti itu kan. Dan akhirnya ya aku dibaptis, aku bilang gitu. Dan lebaran kemarin tuh aku masih bersilaturahmi kok, masih kumpul-kumpul sama keluarga, masih maaf-maafan, masih puasa terakhir tuh kemarin, puasa tahun kemarin, puasa kemarin tuh aku sudah terakhir, karena kebetulan kan kemarin itu puasa itu kita berbarengan dengan Paskah ya Bu ya, mau memasuki masa Paskah dalam gereja Katolik. Baru tahun ini ya, totally ya. Tahun kemarin bulan Desember. Nah aku ikut puasa mereka ya karena pada saat itu berbarengan dengan puasa Prapaskah, puasa Katolik, puasa Paskah itu. Nah jadi berbarengan. Tapi aku bilang ya ke orang tuaku, ya ini puasa terakhir. Gitu, padahal itu tenang gitu loh. Padahal itu sudah puasa Katolik ya. betul itu dia. Iya bersamaan dong, karena aku juga berpuasa. Oke. Iya luar biasa ya. Jadi teman-teman di live chat ini, saya lebih penasaran dengan teman-teman di live chat ya. Masih terus berbicara, ada beberapa yang mengatakan, dia aku nggak seperti kayak orang bisa mengaji. Emang itu kamu patokan harus ngaji? Enggak lah, saya juga bisa ngaji tanpa harus jadi Islam kok. Bisa Al-Fatihah, saya bisa Al-Fatihah. Jadi enggak, itu bukan patokan lah. Gitu. Ya, Ibu, teman-teman. Iya, silakan. saya mau tanya sama Bro Yosep. Bro Yosep,
Ya teman-teman silakan langsung ya kalau bicara sama Bro Isaac ya. Kita masih Ya, punya waktu 15 di menit lah ya. 99 nama Allah itu ada nggak di situ yang menciptakan langit dan bumi? Nggak ada kan ya? Gak ada. Ya Nah, Rohman, ya Rohim, ya Malik, ya Kudus, ya Iya. gak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun itu artinya bukan menciptakan langit dan bumi kan? Dalam konteks apa tuh? Artinya arti bahasa Arabnya Subhanahu wa Oh Ta'ala. bukan. Bukan kan? Nah, oke. Siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi. Jadi buat teman-teman muslim yang penasaran, kalian itu bingung mana sih Allah yang benar. Kalau yang sudah biasa ikut YouTube-nya Al Hayat pasti tahu Allah itu kami bahasnya seperti apa, kami mengartikannya seperti apa. Kalau kalian penasaran dan kalian bingung mau seperti apa, kalian berdoa saja begini kepada Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Karena Allah-Allah yang lain tidak pernah menyatakan dia pernah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Itu yang paling penting menurut saya buat teman-teman muslim yang penasaran. Silakan Anda berdoa seperti itu. Terima kasih. Lanjut, Bu. Ya, apakah masih ada? Kalau nggak ada, kita mau tutup. Kita nggak usah doa dulu ya, karena kita akan lanjut dengan materi berikut. Bahwa kita akan diskusi tentang si bangkai. Ya, saya kira demikianlah. Terima kasih ya. Kita akan pindah channel. Tinggal pindah lagi jaringan. Pindah jalur ya. Ini ya jalur kesaksian. Kita akan masuk dalam jalur di YouTube lagi. Saya akan pindah untuk di StreamYard ya. Dan kita akan masuk di dalam materi diskusi ya. Diskusi yang tidak kalah menarik. Ya, terima kasih untuk Joseph Al Michael. Wow, keren. Terima kasih untuk Joseph Al Michael yang sudah memberikan kesaksiannya dan membagi kesaksian kepada kita semuanya dan sangat menguatkan. Dan luar biasanya adalah dia mempergunakan masa kecilnya tidak bersenang-senang saja, bukan. Dia tidak bersenang-senang, tapi dia mencari kebenaran. Bahkan dia kemudian belajar selama 4 tahun secara otodidak untuk mencari kebenaran. Dan pertanyaan buat kita semua yang ada saat ini, apakah kita juga melakukan yang sama? Jadi kalau belum, bertobat. Kalau kita masih mengatakan bahwa saya harus mengerjakan ini dulu, kalau sempat lah, kalau dalam 1 minggu sempat untuk ikut dalam pengajaran di Al Hayat, oke, saya akan ikut. Kalau enggak, minta maaf. Kita harus bertobat teman-teman, karena dia saja seorang anak muda. Ya mungkin banyak juga anak muda ya, saya nggak muda lagi. Yang juga sama seperti Joseph yang kemudian akhirnya menjadi seorang yang militan, mau dengan semangat memberitakan Injil. Dan saya lihat beberapa kali di dalam omalnya, ya saya nontonnya dari YouTube ya, tidak dari TikTokan. Itu luar biasa, bagaimana penyampaian dia sebagai seorang yang masih sangat baru, fresh from the oven, tetapi benar-benar cara dia menyampaikan firman Tuhan itu, kita sudah nggak bisa ragukan lagi. Ya, thank you Bro Joseph ya, dan kita semuanya terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini di dalam berbagi kesaksian ya, akhirnya menemukan kebenaran yang tadinya sangat membenci Tuhan Yesus ya, bahkan dia berdebat dengan orang yang menyatakan bahwa agama itu adalah agama yang terbenar, pokoknya semua yang terbaik ya, sama seperti kita mendengarkan si Kipler ya, dia bela-belain sampai suara pakai toa kencang-kencang gitu hanya untuk menyatakan bahwa agamanya benar. Tapi sayang banget, apakah dia memang sudah mendapatkan kebenaran? Itu pertanyaan buat kita semua, buat teman-teman di luar sana ya yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saya mengajak kalian untuk mau belajar. Jangan sekedar mencari kesalahan dalam Alkitab, karena Alkitab tidak punya kesalahan satu pun. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua berdasarkan pewahyuan. Kesalahannya satu-satunya adalah pekerjaan iblis di dalam. Dan juga menceritakan tentang keburukan-keburukan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi selebihnya semuanya adalah yang benar, yang baik gitu ya. Jadi belajarlah, karena itu adalah memang pekerjaan Roh Kudus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, itu tadi videonya, saudara-saudara. Apa pandangan kalian dari hal ini? Apa menurut kalian apa arahan yang disampaikan sama beliau? Beliau berani sekali mengatakan bahwa dirinya adalah siap menerima risiko, mendorong dan menantang, mencari keinginan dengan Tuhan setiap hari. Dia berani. Karena di Kolose 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, karena aku mau dari Kolose ini kita tahu bahwa perjuangan itu perjuangan bersama Kristus itu harus terus kita ubarkan. Walaupun sudah terima Tuhan Yesus, tapi kita harus terus menjadi dampak, harus terus menjalankan perintah Tuhan, ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan untuk kamu dan untuk mereka di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenai rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, di sini ada hal-hal gitu ya yang tersembunyi, segala hal tak hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku meriap dengan sukacita. Tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Nah, di sini kita juga melihat dari video tersebut bahwa bagaimana dia telah menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya dia mengatakan apa yang dia kenal, apa yang dia tahu di dalam hidup dalam Kristus ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya apa? Ketika kamu memutuskan mengikuti Yesus Kristus, Tuhan, kamu harus melakukan juga melayani Dia dan juga mengabarkan Injil, mengabarkan kebaikan Tuhan yang pernah kamu rasakan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di ayat 8 ini, saudara, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kehalaan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disulat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita
dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Ya, dari sini kita juga belajar, saudara, bahwa kita terus tetap harus melayani Tuhan, apapun itu, apapun kendalanya, gitu. Artinya, apa yang dilakukan narasumber ini sangat-sangat luar biasa. Dia berani mengungkap, berani bersaksi, walau banyak perintahan dan ancaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa pandangan kalian, saudara-saudara? Terima kasih buat video kesempatan ini yang bisa saya bagikan di episode pada hari ini. Saya Zainab, mohon undur diri, Tuhan.